Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan, genki desu ka? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya semuanya. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini Sensei mau memaparkan atau menjelaskan mengenai bab 2 yang di minggu lalu sudah saya berikan materinya ya. Lalu diubah ke dalam bentuk romaji beserta artinya. Nah, ini kita hari ini akan menjelaskan dari bab 2, yakni bentuk kute atau desga. Yang pertama ada 1A. 1A ya ini adalah untuk perubahan kata sifat i. Yang pertama ini ada bentuk positif. Yang kedua adalah bentuk lampau, positif lampau. Di bawahnya ada bentuk negatif dan negatif lampau. Kita mulai ya, minasan. Yang pertama ini ada bentuk positif. Bentuk positifnya itu hiroi. Hiroi itu artinya luas. Nah, berarti kan artinya itu luasnya itu untuk sekarang. Menyatakan kalau luasnya adalah luas yang sekarang. Nggak tahu nih sebelumnya itu luas apa enggak, atau kedepannya bakal luas atau enggak. Misal, keadaan tanah itu luas untuk saat ini, berarti pakainya hiroi. Tapi kalau mau ngejelasin dulunya luas, itu caranya si i-nya ini nih. I yang paling belakang ini dicoret, diganti sama kata. Jadi awalnya hero ini artinya luas, tapi untuk menyatakan dulunya luas, caranya i yang terakhir dicoret diganti dengan kata. Jadilah positif lampaunya hiro kata. Artinya adalah dulunya luas. Ya, sampai sini paham ya minasan ya. Nah, yang kedua, ingin mengubah bentuk negatif, luas hiroi. Bentuk negatifnya berarti tidak luas. Caranya i yang terakhir ya dicoret, diganti sama kunai. Jadi kalau yang i terakhir dicoret diganti sama kata untuk menunjukkan lampau. Lalu kalau yang i terakhir dicoret diganti kunai berarti diubah ke dalam bentuk negatif. Jadi hiro kunai artinya adalah tidak luas. Nah, ingin diubah lagi nih, tidak luas untuk menyatakan bentuk lampau berarti dulunya tidak luas. Caranya i yang terakhir ini nih, i yang terakhir dicoret diganti menjadi kata. Jadi hiro kunai, awalnya kan kunai ya di sini ya. I-nya dicoret diganti sama kata. Jadi hiro kuna kata. Artinya dari belakang nih, dulunya tidak luas. Jadi artinya hiro kuna kata adalah dulunya tidak luas. Seperti itu ya. Seperti itu minasan untuk perubahan kata sifat i untuk menyatakan bentuk positif, positif lampau, negatif dan negatif lampau. Dan saya ulang ya, untuk bentuk positifnya contohnya ada hiroi artinya luas. Nah, untuk diubah ke positif lampau, yakni i yang terakhir dicoret diganti dengan kata. Jadi artinya adalah dulunya luas. Kalau hiroi-nya aja berarti keadaan luasnya untuk saat ini. Lalu bentuk positif ingin diubah ke dalam bentuk negatif. Masih sama, i yang terakhir dicoret tapi digantinya dengan kunai. Jadi awalnya artinya hiroi, i-nya dicoret jadi hiro kunai, artinya tidak luas. Nah, ingin diubah ke dalam bentuk negatif yang lampau, yakni i yang terakhir dicoret, hiro kunai diganti dengan kata. Jadilah hiro kuna kata. Artinya dulunya tidak luas. Seperti itu. Nah, kita lari ke selanjutnya yakni perubahan pada kata sifat. Nah, contohnya ada shizukana. Shizuka itu artinya adalah sepi atau tenang. Untuk orang itu sifatnya adalah pendiam ya. Kalau untuk orang sifatnya ada pendiam. Nah, shizukana. Sebelumnya nih, apa sih sensei bedanya kata sifat i sama na? Jadi, dalam bahasa Jepang itu ada 2 ks. Ks itu adalah kata sifat. Ada kata sifat i sama ada kata sifat na. Kata sifat i itu adalah kata sifat yang akhirannya i. Contohnya oishi. Terus ii itu kata sifat i. Nah, kata sifatnya itu yang akhirannya na. Misalkan shizukana. Terus yumei. Nah, ini yumei sama kirei.
kirei. Ini pengecualian ya buat dua kata ini. Jadi meskipun mereka akhirannya i, mereka termasuk ke dalam kata sifat na. Jangan tanya kenapa, karena aturannya dari bahasa Jepang seperti itu. Pokoknya kata sifat na itu yang akhirannya na, terkecuali yume sama kirei. Meskipun mereka akhirannya i, tapi mereka masuknya ke dalam kata sifat na. Seperti itu ya. Contoh yang pertama ada shizukana, bentuk positif artinya sepi atau tenang untuk saat ini. Kita ingin diubah ke bentuk lampau, berarti dulunya enggak sepi ya. Caranya, nah yang ini dicoret, diganti dengan deshita. Jadi artinya shizuka deshita. Artinya itu adalah dulunya tenang atau sepi. Ya, jadi kalau bentuk negatif positif lampau, naknya dicoret diganti sama deshita. Terus diubah ke bentuk negatif nih. Positif diubah untuk negatif. Caranya masih si naknya sama nih, naknya dicoret. Tapi digantinya ke bentuk negatif sama dewa ari maseng. Jadi artinya tidak sepi atau tidak tenang. Nah, udah positif diubah ke negatif. Sepi. Terus dulunya sepi atau dulunya tenang, diubah ke negatif, tidak sepi. Nah-nya dicoret diganti sama dewa ari maseng. Nah, lalu kita ubah lagi nih, negatif lampau. Jadi shizuka dewa ari maseng ditambahin sama deshita. Jadi gitu. Kalau kata sifat na, untuk bentuk positifnya pasti akhirannya selalu na. Lalu positif lampau, na yang terakhir dicoret diganti dengan deshita. Lalu untuk ubah positif ke bentuk negatif, na yang terakhir diganti sama dewa ari maseng. Lalu untuk menyatakan negatif lampaunya, setelah dewa ari maseng ditambah dengan deshita. Sampai sini cukup paham minasang? Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bumpo atau pola kalimat. Di sini saya sudah buat tiga pola kalimat lah kurang lebih. Yang pertama ini ada untuk menyatakan dua kalimat yang bertentangan. Kata kuncinya minasang tandai di buku catatan masing-masing. Tanda kuncinya adalah desga, kata kuncinya. Desga-nya sendiri itu artinya adalah tetapi. Jadi kono heyawa hiroi desu ga kuroi desu. Kita cari dulu arti persatuan katanya ya. Ada kono. Kono itu artinya ini. Heya kemarin apa? Kamar. Wa partikel ya. Hiroi tadi artinya adalah luas. Desu ga artinya tetapi dan kuroi artinya gelap. Des ini untuk menyatakan di penutup kalimat. Nah, berarti kono heya wa hiroi desu ga kuroi desu. Kalau mau menerjemahkan dicari dulu partikel wa-nya. Setelah ketemu partikel wa lari ke depan. Berarti heya dulu yang pertama ya. Kamar ini lari ke sini luas tetapi gelap. Ya. Jadi kalau menerjemahkan dicari dulu partikel wa-nya, lalu ke kata yang di depan, ke depannya lagi, lalu kata sifatnya bertentangan ya, si desga-nya, baru kata sifat yang terakhir tutup sama des. Jadi kono heya wa hiroi desu ga kuroi desu. Artinya adalah kamar ini luas tapi gelap ya. Jadi kan betul menyatakan dua kalimat yang bertentangan, dua kata yang bertentangan, yakni kamar ini luas sih, tapi sayangnya adalah gelap. Seperti itu. Lari ke pola kalimat yang kedua, yakni untuk menyatakan keadaan dari suatu kata benda. Misalkan contohnya ada kono kohi wa amai desu. Kono tadi masih sama ya, ini. Kohi itu serapan bahasa asing dari kata kopi. Wa-nya partikel, amainya ini artinya manis. Desnya untuk penutup. Ya, kita cari partikel wa-nya dulu. Berarti yang pertama adalah depannya kohi atau berarti kopi ini manis. Jadi betul untuk menyatakan keadaan dari suatu kata benda. Menjelaskan kalau kopi ini nih itu rasanya
manis. Ini yang dijelaskan adalah si manisnya. Sampai sini minasan cukup paham? Kalau ada pertanyaan, di save dulu, di keep dulu, nanti boleh ditanyakan ke sensei ya. Lalu yang ketiga, itu ada untuk menyebutkan dua kata sifat yang lebih dari satu. Contohnya untuk menyebutkan kata sifat i. Kono heya wa hiro kute i desu. Kono heya, kononya masih ini. Heyanya masih kamar. Hiro kute, nah ini tandai ya. Untuk perubahan dua kata sifat dalam satu kalimat yang sama. Jadi kalau mau menyatakan dua kata sifat kan yang pertama ada kata hirokute. Kata sifat yang kedua ada i. Nah, ini kata sifat 1 atau KS1. Ini adalah KS2. Nah, si hirokute ini kata dasarnya adalah hiroi. Yang tadi artinya adalah luas. Caranya kenapa jadi hirokute? Si i-nya dicoret diganti sama kute. Nah, jadi kalau ingin menyatakan dua kata sifat dalam satu kalimat yang sama nih, kayak menyatakan si hiroi sama si i, gak bisa hiroi ides, tapi harus diubah dulu. Kata sifat i-nya, i yang terakhir dicoret diganti sama kute. Seperti itu ya untuk kata sifat i. Nah, yang diubah pakai kute-kutean hanya kata sifat yang pertama saja. Kata sifat yang kedua tidak perlu diubah ke dalam bentuk kute pada kata sifat i. Nah, kita ulang ya. Kono heya wa hirokute i desu. Berarti dicari dulu partikel wa-nya. He yang pertama ya, yang di depan. Berarti kamar ini luas dan juga bagus. Desnya terakhir. Kamar ini, heya kan kamar, kono ini. Kamar ini luas dan juga bagus. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah untuk menyatakan dua kata sifat dalam satu kalimat yang sama pada kata sifat. Nah, ada kono. Kono masih ini. Moru itu artinya mall. Lalu nigiyakana. Nah, nigiyakana ini awal kata dasarnya adalah nigi ya kana. Dia ini adalah kata sifat. Nah, nigiyaka itu artinya ramai. Nah, kata sifat yang pertama berarti kan nih kata sifat 1. Lalu kata sifat 2-nya ada kirei. Kirei desu. Nah, nigiyaka de. Nah, awalnya adalah nigiyakana. Untuk menyatakan dua kata sifat nih ada si kirei sama si nigiyaka. Itu caranya kalau kata sifat na yang terakhirnya dicoret diganti sama de. Jadi bukan kono moru wa nigiyakana kirei desu, tapi na-nya dicoret diganti dengan de. Mari kita terjemahkan. Dicari dulu partikel wa-nya. Lalu morunya yang pertama, ke depan lagi ada kono, berarti mall ini ramai dan juga kirei bersih. Seperti itu ya minasan. Jadi untuk bab ini kita sudah belajar mengenai perubahan kata sifat untuk menyatakan dua kata sifat dalam satu kalimat yang sama. Pada kata sifat na, na-nya dicoret diganti dengan de. Kalau pada kata sifat i-nya dicoret diganti dengan kute. Lalu kita belajar pola kalimat untuk menyatakan keadaan dari suatu benda. Dan yang terakhir untuk menyatakan kalimat yang bertentangan. Kata kuncinya ada di desga, artinya tetapi. Selain itu kita juga belajar mengenai perubahan kata sifat i untuk positifnya, bentuk negatif dan juga negatif serta positif lampau. Begitu juga dengan kata sifat na. Oke, minasan, terima kasih yang sudah menonton videonya. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.